Semarang, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Surakarta, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor DLL Aji Gunung Padang, Rumah Sakit Umum Daerah Mataram, Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk Lampung, Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Madia, Padang, Sumatera Barat, Transito Transmigrasi Pondok Kelapa Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Jakarta, Dinas Pengawasan Bangunan Kota Madia Surabaya Jawa Timur, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Kalimantan Selatan, Puskesmas Kecamatan Matangguli Kabupaten Aceh Utara, Rumah Sakit Umum Dr. Irgadi Medan Sumatera Utara, Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Madia Pematang Siantar Sumatera, Kebakaran Kota Madia Pontianak Kalimantan Barat. Kemudian sebanyak 50 unit penerima kerja Kabupaten Bandung Bali, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan DLL Kota Madia Manado Sulawesi Utara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Kalimantan Baru Sumatera Utara, Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi Sumatera Barat, Kantor Cabang Gambir Jakarta Pusat, kemudian Kantor Pelayanan Tiket PT Pelni Jakarta Pusat, Stasiun Kereta Api Gambir Daerah Operasi 1 Jakarta dan Paku Tandang Jawa Barat, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes Jawa Tengah, kemudian Terminal Bus Antar Kota Perumdamri Purwokerto Jawa Tengah, Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Ria Kirana Kabupaten Lumajang Jawa Timur, Kantor Departemen Koperasi dan BPK Kabupaten Badung Bali, Puskesmas Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Perpustakaan Daerah Nusa Tenggara Barat, Rumah Sakit Umum Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, OPD Pengujian Kendaraan Bermotor DLL Aji, Kantor Catatan Sipil Kota Madia Pontianak, Rumah Sakit Umum Daerah Nenek Malomo Kabupaten Sidenreng Rapang Sulawesi Selatan, Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas LL Aji Sulawesi Tengah, Rumah Sakit Umum Kabupaten Maluku. Anda mengatakan abdi satya bakti. Diharapkan seluruh aparatur negara kita benar-benar mendalami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugasnya sesuai sistem pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah. Tugas pemerintahan pada dasarnya adalah mewujudkan arahan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara. Presiden tentu saja tidak mungkin melakukan seluruh tugas dan tanggung jawabnya itu seseorang diri. Presiden memerlukan dukungan dari para penyelenggara negara lainnya, mulai dari tingkat tertinggi sampai pada tingkat rendah. Kekuasaan pemerintahan yang diperoleh Presiden didelegasikan lebih lanjut kepada seluruh jajaran penyelenggara negara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan kita, maka setiap pegawai negeri dapat dipandang sebagai pemegang amanat Presiden Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia. Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Karena itu pelaksanaan tugas pemerintahan sama sekali bukan berarti memberikan perintah kepada rakyat. Sebab justru rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat. Kekuasaan pemerintahan tidak terletak di atas kedaulatan rakyat,
tetapi di bawah. Kekuasaan pemerintah bukanlah tujuan, tetapi suatu amanat, sarana dan wahana untuk melaksanakan kehendaknya. Karena itulah maka seluruh pegawai negeri ini disebut sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Pemahaman kekuasaan pemerintahan sebagai amanat, sarana dan wahana untuk melayani rakyat ini makin penting untuk disadari oleh segenap jajaran pemerintahan sebagai ancang-ancang untuk memasuki abad ke-21 yang akan penuh dengan tantangan yang makin berat. Pada tahun 2003 nanti misalnya, kawasan kita Asia Tenggara akan menjadi kawasan perdagangan bebas. Pada tahun 2010, negara-negara maju di kawasan Asia Pasifik akan membuka pintunya lebar-lebar bagi komoditi dan jasa yang kita hasilkan. Sebaliknya pada tahun 2020 kita harus membuka lebar-lebar pasar kita untuk menerima komoditi dan jasa dari negara-negara maju. Hal ini berarti bahwa pada saat itu kita bukan saja harus mampu bersaing dengan sesama negara yang sedang membangun di kawasan ini, tapi juga harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju, bahkan yang sangat maju. Untuk itu kita harus menciptakan kondisi dan peluang agar prakarsa dan kreativitas rakyat terus tumbuh dan berkembang. Sebab prakarsa dan kreativitas rakyat itulah yang dapat menimbulkan inovasi dan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Dengan perkataan lain, tugas dan tanggung jawab kita dalam pemerintahan pada dasarnya adalah membangkitkan, mendorong dan membangunkan kemampuan rakyat Indonesia sehingga mereka bukan saja mempunyai kemampuan mengatur dan mengurus dirinya sendiri, tetapi juga mampu memikul tanggung jawabnya sebagai warga negara. Semua itu jelas memerlukan peningkatan mutu pelayanan yang makin baik kepada masyarakat. Untuk itu segenap jajaran aparatur negara harus dapat meningkatkan profesionalisme, memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan tata usaha. Namun yang paling penting adalah mengubah perilaku dan sikap mental dari pejabat yang ingin dilayani menjadi pelayanan masyarakat yang terpercaya. Jika di masa-masa yang lalu sebagai akibat penjajahan yang berabad-abad lamanya, tugas pemerintahan bertitik berat kepada pelaksanaan peraturan dan prosedur, maka ini perhatian yang makin besar harus kita berikan kepada pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kita harus terus memperbaiki dan bila perlu mencabut peraturan dan prosedur yang kurang mendukung, lebih-lebih yang menghambat pemberian pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hendaknya kita sadari bersama bahwa mutu pelayanan masyarakat yang baik tidaklah bersifat statis, ia bersifat dinamis dan terus berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Sampai itu perlu pula kita pahami bersama bahwa indikator mutu pelayanan masyarakat yang baik tidak hanya terletak pada kesederhanaan prosedur, kejelasan dan kepastian, keamanan dan kenyamanan, keadilan yang merata serta ketetapan waktu, tetapi juga harus mampu menumbuhkan dan memberikan ketentraman serta dapat memacu kegiatan-kegiatan masyarakat yang produktif. Apabila hal ini dapat kita wujudkan, saya yakin pembangunan kita akan maju dengan cepat karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dapat memberikan hasil yang optimal. Untuk itu kita perlu melanjutkan, menyempurnakan serta mendinamisasikan secara terus-menerus reformasi jajaran administrasi negara yang sudah kita mulai sejak Republik 1. Saudara-saudara sekalian, saya berharap agar penganugerahan tanda penghargaan Abdi Satya Bakti ini tidak saja menjadi kebanggaan unit kerja yang bersangkutan,
tetapi juga dapat membangkitkan kegairahan untuk terus memperbaiki sistem pelayanan sehingga benar-benar berkualitas sesuai dengan tuntutan dan perubahan waktu yang ada. Unit kerja saudara-saudara juga diharapkan dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi unit-unit pelayanan lainnya. Dengan demikian, secara bertahap kita dapat mengangkat dan mewujudkan citra aparatur pemerintahan yang benar-benar menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas mulia tadi, ada 4 hal pokok yang perlu dimiliki oleh segenap jajaran aparatur pemerintahan. Pertama, harus memiliki jiwa pengabdian yang tinggi kepada masyarakat. Kedua, harus aktif melihat berbagai tantangan dan peluang serta aspirasi masyarakat untuk selanjutnya mencarikan berbagai pilihan jalan keluar dan pemelajarannya. Ketiga, mempertinggi kemampuan untuk menerapkan teknik-teknik manajemen modern guna mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pelayanan masyarakat. Keempat, harus memiliki disiplin yang tinggi. Hadirin yang terhormat, beberapa unit kerja kantor pelayanan yang telah berhasil meraih penghargaan Abdi Satya Bakti, saya ucapkan selamat. Kepada yang belum berhasil tetapi telah berupaya secara bertahap memperbaiki pelayanan untuk masyarakat, supaya terus berupaya memperbaiki manajemen dan pelayanannya agar pada tahun-tahun yang akan datang dapat meraih penghargaan. Demikian. Dan Bapak Wakil Presiden berkenan untuk foto bersama dengan para penerima penghargaan, kepada Bapak-Bapak Menteri dan Ibu Menteri serta menuju ruang ramah tamah. Kami sedang hadir Bapak dan Ibu para penerima penghargaan untuk berada di sayap kanan, biar berada di kanan. Yang sebelah kiri, saya kiri di kiri kanan. Tinggi kali. Sebelah situ kiri. Ya, sebelah kiri. Program kita. Puskesmas juga gitu. Iya, kami sama. Ya, bagus. Wajah puskesmas banyak urip. Pengabdian para kader masyarakat. Konfliknya ada tiga. Bapak bisa foto apa Bapak? Saya kira dengan pencanangan Hari Pelayanan Masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini adalah berarti sangat besar sekali, terutama bagi para yang menyelenggarakan negara ini, yaitu departemen maupun instansi lain, yang sudah barang tentu bagi mereka yang mendapatkan piala ini, dia tidak harus pasif tapi dia harus aktif, karena bagaimanapun juga dengan adanya pemberian piala sebagai suatu proyek percontohan ini membuktikan bahwa mereka sudah berhasil, tapi keberhasilan mereka ini secara proaktif harus disampaikan kepada para penyelenggara lainnya, kepada badan usaha milik negara, kepada pemerintah lainnya, sehingga semuanya nanti menjadi pelayan-pelayan yang baik. Nah, oleh karena itulah pelayanan ini benar-benar sangat strategis, apalagi di dalam menghadapi era globalisasi, tingkat persaingan, masyarakat yang makin rasional untuk membutuhkan pelayanan yang lebih baik. Mudah-mudahan harapan kami dengan mendapat
Piala Abdi Satya Bakti ini, kami khususnya dari Jasara Harja ini akan ikut proaktif ya, memberikan penyuluhan bukan saja di lingkungan Jasara Harja, bahkan jika mungkin saya kira harus bersama-sama dengan instansi lain secara aktif, sehingga benar-benar saatnya pelayanan ini menjadi budaya bangsa Indonesia yang sedang membangun. Konsep sederhananya dalam pelayanan apa? Konsep sederhana dalam pelayanan ini ialah bahwa kita harus bisa memberikan pelayanan tepat pada waktunya, dan kemudian juga di samping itu nilai pelayanan dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, dan yang tidak kalah penting adalah disiplin dan administrasi yang penuh dengan sistem pengawasan internal yang baik. Terima kasih. Ya, baik. Dokter mungkin bisa menjelaskan Bapak pesan Bapak apa dan konsep apa Bapak dalam melayani masyarakat? Kesan saya dengan mendapat penghargaan ini, memang kita dinilai baik dan kita tetap akan pertahankan untuk meningkatkan pelayanan ini. Walaupun kita masih mendapat piagam, kita akan tetap berusaha untuk meningkatkan pelayanan, khususnya kita di Rumah Sakit Umum Bengkulu. Dalam sehari-hari Rumah Sakit Bapak melakukan konsep apa untuk melayani masyarakat? Mungkin punya kiat sendiri? Kita punya kiat dengan mempunyai moto sehat mufakat. Dengan moto ini semua terangkum, karena sehat mufakat berarti tujuan kita lah untuk menyehatkan pasien, sedangkan mufakat itu adalah mutu dan pendapatan serta kondisi aparat mufakat. Jadi di sini kita akan tingkatkan mutu, pendapatan dan kondisi aparat, sehingga semua pelayanan untuk masyarakat akan kita tingkatkan. Terima kasih.